Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 23 Januari. Sejumlah perusahaan mengumumkan pemberian bonus akhir tahun menjelang Imlek dengan rata-rata 1,58 bulan gaji tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Sektor finansial dan asuransi menduduki peringkat teratas dengan rata-rata 1,97 bulan, diikuti oleh sektor konstruksi dan properti. Sementara industri elektronik dan semikonduktor juga memberikan bonus rata-rata 1,73 bulan. Berkat lonjakan pesanan yang dipicu oleh aplikasi AI, Emma, seorang insinyur manufaktur di perusahaan teknologi ternama, bekerja rata-rata 12 jam per hari. Meskipun stres kerja sangat tinggi, bonus akhir tahun yang diterimanya membuat banyak pekerja lainnya kagum. 年终分红就受惠于 AI， 比往年再多发1个月。 Sebaliknya, industri tradisional terdampak tarif. Candy, seorang staf manajemen gudang di perusahaan plastik injeksi, bonus akhir tahunnya menyusut. 我在想说，我们往年大概都会发1个月的年终，那今年可能没有到这么高的一个数字。 Rata-rata bonus akhir tahun perusahaan meningkat dari 1,34 bulan pada 2022 menjadi 1,58 bulan pada 2025, mencatat angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Bonus sektor finansial dan asuransi paling tinggi sebesar 1,97 bulan, disusul sektor konstruksi dan properti 1,79 bulan. Bonus sektor lain misalnya teknologi elektronik, transportasi dan logistik, serta layanan medis juga lebih dari 1,6 bulan. Sedangkan sektor jasa umum, pariwisata, pendidikan dan penerbitan menempati posisi terbawah, dengan sektor pendidikan dan penerbitan hanya memberikan bonus 0,88 bulan. Sekitar 65% perusahaan menyatakan akan memberikan bonus akhir tahun 2025, sedangkan sekitar 7% perusahaan memutuskan tidak memberikan bonus karena kinerja laba tidak mencapai target. Apakah perbedaan bonus akhir tahun yang kontras ini akan memicu gelombang pindah kerja masih belum bisa dipastikan. Jumlah pasien flu yang berobat minggu lalu telah melampaui 100.000 orang. Dokter memperingatkan bahwa varian baru K dari virus influenza H3N2 tipe A telah muncul, memiliki resistensi kuat terhadap imunitas tubuh. Warga yang telah divaksinasi pun beresiko tertular karena daya lindung vaksin tak sampai 10%. Penurunan suhu tajam memicu lonjakan pasien flu sebanyak 5 hingga 6 orang per minggu. Menurut statistik CDC, pasien gejala menyerupai flu pekan lalu mencapai total 104.000 orang, naik 11% dibandingkan minggu sebelumnya. Dokter memperingatkan varian baru K dari virus influenza H3N2 tipe A telah muncul tahun ini dengan resistensi kuat terhadap imunitas. Bahkan warga yang telah divaksinasi pun tetap beresiko tertular. Epidemi diprediksi mencapai puncaknya selama Imlek dengan total penderita menembus angka 140.000 orang per minggu. Mengantisipasi kasus serangan acak di kota Taipei akhir tahun lalu, pemerintah kota meluncurkan latihan simulasi skala besar di stasiun Taipei tanggal 22. Dengan skenario bom asap dan molotov serta pengiriman pesan teks peringatan dalam bahasa Mandarin dan Inggris bagi warga di radius 1 km. Pemkot menekankan pihaknya tidak berani ceroboh dan akan meluncurkan latihan kolaboratif antar daerah di masa mendatang. Simulasi memperlihatkan asap tiba-tiba membubung di tengah kerumunan. Warga di sekitar panik dan berteriak. Kemudian pelaku bermasker menyerang secara acak dengan pisau di peron kereta stasiun Taipei. Polisi menembak dan melumpuhkan pelaku. Lalu petugas penyelamat segera tiba untuk merawat korban luka. Namun beberapa pelaku pindah ke lantai 3 di area bawah tanah dan terus melukai orang. Pelaku melempar bom asap dan molotov di persimpangan pintu kereta TRC, THSR, dan MRT. Namun polisi segera melumpuhkannya. 它的动线非常复杂，而要整合的单位非常的多，所以维安的难度极高。 Jiang Wan-an mengingatkan jika seseorang melempar bom asap, warga harus segera lari, berlindung, dan melapor. Ia juga mengumumkan akan meningkatkan skala dan level di fase ketiga, melibatkan latihan lintas kota dan kabupaten yang akan digelar sebelum tahun baru Imlek. Dalam latihan ini, Pemkot juga mengirim pesan teks peringatan evakuasi dalam bahasa Mandarin dan Inggris ke warga di radius 1 km di sekitar lokasi. Mengingat saat terjadi kasus serangan acak di Taipei tahun lalu, sempat dilaporkan radio polisi kehilangan komunikasi di MRT Taipei. Departemen Kepolisian Kota Taipei menekankan bahwa sinyal telah ditingkatkan di semua stasiun MRT utama.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi penguburan alami, Pemkot Taoyuan akan berupaya mendorong prosesi pemakaman ramah lingkungan dengan menyediakan makam ekologis gratis mulai hari ini tanpa memandang alamat domisili almarhum. Pemkot juga menyediakan insentif dan mendorong prosesi pemindahan tulang atau abu mendiang. Abu jenazah dituang ke dalam lubang kemudian ditutup dengan tanah. Keluarga dan kerabat menaburkan kembang sambil memanjatkan doa. Ini adalah pemakaman ekologis di kawasan Yangmei. Saat ini ada 4 pemakaman alami di Taoyuan. Jumlah abu yang dikubur secara alami telah meningkat dari 1.600 orang 2 tahun lalu menjadi 1.700 orang tahun lalu. Prosesi semacam ini lebih diterima oleh generasi muda. Skala penggunaan rumah abu di Taoyuan mencapai 68,57% akhir tahun lalu. Departemen Urusan Sipil mendorong prosesi pemakaman ramah lingkungan dengan menyediakan tempat makam gratis tanpa memandang alamat domisili almarhum. Selain itu, warga yang memindahkan tulang atau abu jenazah dari rumah abu ke pemakaman ekologis dapat mengajukan permohonan insentif sebesar $20.000. Indonesia terkenal akan kekayaan koleksi lukisan gua prasejarahnya. Belum lama ini, sebuah tim arkeolog menemukan lukisan mural berwarna merah di Pulau Sulawesi yang dihasilkan dengan cara menyerupai teknik penyemprotan pigmen ke arah telapak tangan yang ditempelkan ke dinding gua. Lukisan ini berasal dari 67.800 tahun lalu, menjadikannya seni mural tertua di dunia. Peneliti dari Indonesia dan Australia menemukan lukisan dinding unik di sebuah gua di Pulau Sulawesi. Lukisan tersebut dibuat dengan menyemprotkan pigmen ke atas telapak tangan yang ditempelkan pada dinding gua, sehingga membentuk siluet. Sejumlah ujung jari juga dimodifikasi menyerupai cakar tajam. Melalui analisis lapisan mineral di permukaan lukisan, pakar menemukan usianya dapat ditelusuri hingga setidaknya 67.800 tahun lalu. Lebih tua sekitar 1.100 tahun dibanding rekor sebelumnya di Spanyol, sehingga dinobatkan sebagai karya seni lukisan mural tertua di dunia. Studi yang diterbitkan pada jurnal Nature ini menepis keyakinan sebelumnya bahwa seni berasal dari Eropa. Para ilmuwan yakin pencipta jejak tangan ini mungkin berasal dari Homo sapiens yang hidup pada zaman itu, atau manusia purba yang dikenal dengan sebutan Denisovan. It is now officially the oldest known cave art in the world, which is really cool. Para peneliti menekankan temuan baru mural jejak tangan merah ini menunjukkan bahwa manusia purba pada zaman itu sudah memiliki kemampuan berpikir abstrak dan menggunakan karya seni sebagai sarana komunikasi budaya. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.